Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu, sahabat. Oke sahabat, kita akan tanya jawab karena ada yang mau bertanya. Kang Slamet mau tanya apa, Kang Slamet? Masalah percintaan. Cinta itu datangnya dari mana menurut Anda? Menurut siapa? Menurut Anda? Menurut saya, datangnya dari mana? Apakah dari hati ke mata, apakah mata dari hati? Cinta itu sebenarnya tidak pernah datang Bukan datang. dan juga tidak pernah pergi. Segala yang datang pasti akan pergi. Cinta yang datang itu berarti cinta yang akan pergi. Tapi hakikatnya cinta itu tidak pernah datang, juga tidak pernah pergi. Yang datang dan pergi adalah sesuatu yang kita cintai, bukan cinta itu sendiri. Ketika engkau mencintai seseorang, yang datang kepadamu adalah seseorang, yang pergi darimu juga seseorang. Tapi cinta itu tidak akan pernah hilang darimu. Tuh. Jadi kalau ada orang mengatakan cinta itu dari mata turun ke hati, ya sah-sah saja. Juga kalau ada orang mengatakan cinta itu dari hati naik ke mata, ya nggak apa-apa. Karena pada tapi kalau menurut Anda sendiri dari mana? bukan dari mana-mana. Kita ini sudah ada di dalam cinta itu sendiri. Karena cintalah kita dipertemukan, bukan karena pertemuan lalu kita menjadi cinta. Paham nggak? Karena cintalah kita bisa bertemu sesuatu, bukan karena pertemuan lalu kita menjadi cinta. Itu keliru. Itu Intinya dari mana itu? enggak dari mana-mana. Cinta itu tidak pernah datang. Paham enggak? Paham enggak? Nah, saya pernah datang. Karena apa tidak pernah datang? Karena kita ini sudah ada di dalam cinta itu sendiri. Tinggal kita bisa merasakannya, mensyukurinya, menikmatinya apa tidak. Aji. Paham enggak? Jadi jangan pernah merasa bahwa cinta itu menyakiti kita, cinta itu membuat kita menderita. Itu salah. Yang membuat kita menderita itu bukan cinta, tapi rasa ingin memiliki. Masuk. Ketika kamu menyukai sesuatu, pasti timbul rasa ingin memiliki. Ketika rasa ingin memiliki itu kok tidak tercapai, maka kita merasa tersakiti. Rasa ingin memiliki itulah yang tidak kita harapkan sebenarnya, karena itu bisa memicu penderitaan. Seandainya kamu menyukai mawar, kan tidak perlu kamu petik, cukup dicium, dilihat, kan udah menyenangkan. Kenapa harus kita petik? Kalau kita petik, mawar ini tidak akan pernah bertahan lama. Seperti hanya dengan cinta, ketika kamu rasa ingin memilikimu itu terlalu besar kepada seseorang, sehingga seseorang itu merasa tertekan, justru malah itu akan membuatnya lepas darimu, mudah layu. Paham nggak? Nah itu makanya Pujangga cinta. Pujangga cinta. Baris orang monggo yang mau bertanya tentang apa lagi? Monggo. Ayo. Si pasang. Kaman. Saya apa teman? Iya. Tak apa.
sebenarnya urip ki tujuan ki apa? Tujuannya ya banyak sekali. Kalau masalah tujuan hidup itu berarti kita larinya ke dalam ilmu yang disebut, kalau di dalam istilah Jawa itu sangkan paraning dumadi, ilmu yang menerangkan tentang asal usul adanya suatu kejadian. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Itu panjang penjelasannya. Kalau tujuan hidup itu apa ya, kita kembali lagi kepada diri. Untuk apa? Apakah sekedar untuk senang? Ya kebanyakan untuk senang-senang. Cuman saya garis bawahi secara umum. Secara umum orang-orang hidup itu tujuannya ya sebenarnya untuk bahagia. Itu secara umum. Sebab tidak ada orang yang hidup bertujuan untuk menderita, saya kira tidak ada. Hah? Iya. Tujuan secara umum itu sebenarnya manusia hidup itu ya agar bahagia. Cuman cara mengaplikasikan suatu kebahagiaan itu beraneka cara. Ada dengan mengaplikasikan suatu kebahagiaan itu dengan seni, dengan musik, dengan karya. Ada juga yang mengaplikasikan kebahagiaan dengan kekuasaan, dengan banyaknya harta, dengan dan lain sebagainya. Itu adalah cara seorang mencapai kebahagiaan itu sendiri. Sudut pandang seseorang terhadap kebahagiaan akan menentukan perilaku dari seseorang itu. Makanya selalu saya tekankan, segala sesuatu itu bermula dari sudut pandang, pola pikir. Ketika sudut pandang kita salah, maka jalan yang kita tempuh pun akan salah, karena kita memandang dari sudut pandang yang salah. Gitu. Jadi kembali lagi, tujuan hidup manusia itu sebenarnya secara umum ingin bahagia. Cuman realisasi dari kebahagiaan itu sendiri-sendiri. Contoh, kamu yang membuatmu bahagia itu apa? Aku contoh yang membuat bahagia. Wah, sekali apa? Aduh, Jawa apa? Ngomong Indonesia. Mencoba kafe Saiki kok maksudnya Sing ndadekake awakmu seneng kuwi apa? Perkara apa sing ndadekake awakmu seneng? Dengan cara apa awakmu iso ngrasake seneng, ngono lho. iki udut. Oh, udut ya. Santuy, intinya santai. Ya, anggar urip santai berarti seneng. Nah, itulah aplikasi dari suatu kebahagiaan. Nah, kalau Mas Ibin sendiri yang membuat Anda ini bahagia, senang itu apa? Kalau bahagia, menurut saya bahagia itu sekedar Yang membuatmu bahagia gitu loh. Yang bukan membuat bahagia itu apa? Yang membuatmu bahagia. yang buat bahagia cinta. Kalau bisa menemukan cinta intinya. Intinya pasangan. Bahagia berarti saat ini belum bahagia. Belum bahagia Karena belum jomblo. belum menemukan cinta. Lah coro Kang Wandi Cinta itu harus ditinggalkan. harus ditinggalkan piye? Apakah kalau sudah cinta harus ditinggalkan apa tidak? Ya ora perlu apa seneng kok ditinggalkan. Nggak perlu ada jalan apa. Seneng kok ditinggal iki piye? Bakal ora seneng. Jadi begini, saya definisikan sedikit tentang arti kebahagiaan. Banyak orang menganggap kebahagiaan itu sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, atau sesuatu yang tabu.
atau sulit dicapai. Sebenarnya carilah kebahagiaan itu di mana saja, atau definisikan suatu kebahagiaan itu sesederhana mungkin. Ketika kita mampu mendefinisikan kebahagiaan sesederhana mungkin, maka sesederhana itu pula kita akan mendapatkan kebahagiaan. Paham nggak maksud ini? Kalau menurut aku nih, bahagia itu sederhana. Sederhananya, Kita bahagia jika melihat orang yang kita cintai itu bahagia. nah kalau orang yang kamu cintai ternyata membuatmu sakit hati atau mengkhianatimu, Ya tetap bahagia. bener pura. Aku setuju. Dia menyakiti aku tapi dia Aku bahagia. setuju. Ya gitu. Kamu paham? Anda bohong. Contohnya, Bahagia. contohnya seperti seorang orang tua pada anaknya. Orang tua bahagia jika melihat anaknya sukses, kayak ya nggak usah lah melihat anaknya sehat-sehat walaupun dia tidak memberi apa-apa. Definisikan kebahagiaan itu dari sudut pandang Anda, jangan sudut pandang orang lain. Ini kan sudut pandang kita sendiri-sendiri. Jadi ini definisi kebahagiaan itu ketika menemukan cinta, ini ketika menemukan bahasanya sampai kebebasan. Jadi kamu boleh berbicara seperti itu ketika kamu memang sudah menjadi orang tua. Jadi coba mendefinisikan sesuatu itu memang dari sudut pandang kita sendiri. Jadi sederhanakanlah apapun yang kita pahami itu sesederhana mungkin, seperti hanya kebahagiaan. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar mudah, bukan sulit. Kalau menurut saya sendiri kebahagiaan itu ya sebenarnya simple. Jika kita mampu mensyukuri apapun itu bahagia. Itu menurut saya. Jika kita mampu mensyukuri segala hal, sekecil apapun sesuatu hal, mampu kita syukuri, itu hakikat dari kebahagiaan. Apapun, meskipun kamu misalnya ngerokok etem ini, promosi lagi. Tapi kamu bisa mensyukuri, menikmati, itulah kebahagiaan. Paham nggak? Meskipun kamu misalnya dalam keadaan sendiri, belum diberikan jodoh oleh Tuhan, tapi kamu mampu mensyukuri, ya kamu pasti akan merasakan kebahagiaan dan semua hal. Jadi kalau definisi saya tentang kebahagiaan itu erat kaitannya dengan rasa syukur, karena Tuhan sendiri mengatakan la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sing sapa wonge bisa nyukuri marang nikmatku, ya bakal tak tambah nikmate. Tapi nek wong ki kufur marang nikmatku, ya bakal tak tambah marang azabku. Itu saya mencoba mendefinisikan sesuatu itu sesuai dengan teori agama dan itu memang selaras. Coba direnungi, kira-kira pas nggak? Pas. Meskipun misalnya ada orang, kan di dunia ini kan macam-macam ya. Ada orang cantik, tapi pasangannya kok elek. Kehidupannya romantis baik, nyeneng kayak orang no masalah. Kalau kita yang melihat, wah itu pasti menderita wanitanya. Padahal dia merasakan gak menderita karena apa? Karena mampu mensyukuri, meskipun memiliki pasangan yang jelek, tapi dia mampu mensyukuri. Ya dia merasakan kebahagiaan. Karena uangnya banyak, Yang tahunya banyak, tahunya sedikit. Banyak di dunia ini contoh-contoh seperti itu. Kenyamanan. Hah? Kenyamanan. Ya itu kalau urusan kita kenyamanan, Iya, kenyamanan. pasangan. Jadi definisi kebahagiaan itu seperti itu. Jadi, jangan pernah kita membuat rumit suatu kebahagiaan. Contoh, kalau bahagia itu kalau punya uang banyak. Berarti kalau nggak punya uang selama ini kita menderita. Kan kowe. Nah itulah
sebenarnya kita ini membuat menderita diri kita sendiri. Contoh kebahagiaan itu ketika kita memiliki pasangan, berarti selama ini orang yang tidak memiliki pasangan tidak bahagia. Kan kopi. Lah orang di pasangan terus pri mau orang ngomongin kebahagiaan ya enggak juga. Jadi cobalah rasakan kebahagiaan itu sesuai dengan kadar kita. Kadar kebahagiaan sesuai dengan kadar rasa syukur. Semakin besar rasa syukur kita, maka semakin besar pula kadar kebahagiaan kita. Semakin sedikit rasa syukur kita, maka semakin sedikit pula kebahagiaan yang kita dapatkan. Di dunia ini contohnya sangat banyak. Artis, orang-orang yang sudah bergelimang segala hal, itu apakah betul mereka merasakan kebahagiaan? Ternyata kan tidak. Oh tidak. Iya, betul. Banyak yang kawin cerai ya kan? Banyak yang masih suka urusan dengan hukum, urusan dengan polisi, urusan dengan aparat, itu kan gara-gara kurangnya rasa syukur. Banyak artis Caranya gimana mensyukuri gitu. Mensyukuri segala sesuatu. Caranya ya kita harus tahu sumber dari sesuatu itu. Contohnya begini, ketika saya memberikan Anda sesuatu, misalkan saya memberikan Anda rokok, meskipun rokok ini nggak enak, tapi karena saya memberikan Anda itu kamu terima nggak? Terima. Pasti terima, meskipun itu kadang hal-hal yang kurang kita senangi. Kenapa kita terima? Karena kita melihat siapa yang memberi, gitu. Jadi rasa syukur itu bisa kita ciptakan, bisa kita kemukakan apabila kita mampu melihat siapa yang memberi sesuatu itu. Paham? Kita tidak akan mampu bisa merasakan rasa syukur kalau kita tidak bisa melihat siapa yang memberi. Kalau kita melihat siapa yang memberi, pasti kita memiliki rasa syukur. Meskipun pemberian itu terkadang tidak kita butuhkan. Nah, kalau yang kita lihat itu semua adalah pemberian Tuhan, pasti kita memiliki rasa syukur. Meskipun itu hal yang pahit yang datang kepada diri kita, karena kita tidak merasakan rasa pahitnya, kita melihat yang memberi rasa pahit itu. Kalau yang memberi Tuhan, ya pasti kita syukuri. Paham Mas? Nah, itu. Jadi puncak atau dasar dari rasa syukur itu kita harus mampu melihat siapa yang memberi. Kalau kita sudah bisa melihat siapa yang memberi, pasti kita memiliki rasa syukur. Itu kuncinya. Kenapa orang tidak bisa merasakan rasa syukur? Ya karena tidak pernah melihat siapa yang memberi. Atau pada kalau bahasa konyolnya, orang kenal pangeran. Lalu orang kenal pangeran, ya orang berasa syukur kalau pangeran. Menurut Anda tidak mengenal orang tua Anda, pasti Anda tidak pernah bersyukur kepada orang tua Anda. Anda bisa bersyukur kepada orang tua Anda karena Anda mengenal orang tua Anda. Itu paham nggak? Nah, itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu dikaji dalam kehidupan. Polemik manusia kan seperti itu sebenarnya. Hal-hal yang justru mendasar. Paham? Cukup sekian lah, nggak usah banyak-banyak, besok lagi. Oke sahabat, sampai di sini dulu sahabat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Salam sejahtera.